Dalam contoh 4 ini, kita akan membahas mengenai kuartil, desil, dan persentil. Nah, pertama kita akan membahas mengenai kuartil. Ada kuartil 1 atau kuartil bawah, ada kuartil 2 atau kuartil tengah, ada kuartil 3 atau kuartil atas. Nah, bagaimana cara menentukan atau mencari kuartil ini? Nah, pertama kita akan mencari dulu frekuensi kumulatifnya. Caranya yaitu pertama lihat di sini frekuensinya 8. Nah, berarti FK-nya di sini kita tulis 8. Nah, kemudian 8 ini kita tambahkan dengan 7. Berarti FK-nya di sini yaitu 15. Nah, kemudian 15 ini kita tambah lagi 14 sama dengan berarti FK-nya di sini 29. Kemudian kita tambah lagi 29 ditambah 7. Berarti FK-nya yaitu di sini 36. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita tambah lagi dengan 4. Berarti FK di sini yaitu 40. Nah, bagaimana cara menentukan kuartil 1, 2, dan 3? Nah, pertama kita mencari letaknya dulu, letak di 1, di 2, dan di 3. Nah, letak di 1 yaitu, nah ingat kuartil itu yaitu data yang dibagi menjadi 4 bagian sama. Nah, berarti karena datanya dibagi 4 berarti nanti 1/4 dikali N. Nah, ini untuk letak di 1. Nah, untuk letak di 2 yaitu 2/4 dikali N. Sedangkan untuk letak di 3 yaitu 3/4 dikali N. Nah, ingat ya, kenapa di sini per 4? Karena kuartil itu yaitu data yang dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Nah, untuk letak di 1 hasilnya yaitu 10. Untuk letak di 2 yaitu hasilnya yaitu 20 dan letak di 3 yaitu hasilnya 30. Nah, letak di 1 ternyata ada di data yang ke-10. Lihat FK-nya. FK yang data yang ke-10 yaitu di sini ada di FK 15 nih. Karena dia data ke-10. Kalau FK yang 8 itu bukan letak data yang ke-10 ya, berarti letak data yang ke-10 yaitu ada di interval 31 sampai 35. Nah, ini letak di 1. Sedangkan letak di 2 yaitu ada di data ke-20. Nah, data yang ke-20 itu adanya di interval 36 sampai 40. Nah, ini letak di 2. Sedangkan letak di 3 yaitu ada di data ke-30. Nah, berarti letaknya yaitu ada di interval 41 sampai 45. Itu letak di 3. Nah, sekarang bagaimana cara mencari nilai Q1? Nah, rumusnya yaitu nilai Q1 sama dengan TB atau tepi bawah ditambah letak Q1 dikurang FK per F dikali P, yaitu panjang interval. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, letak Q1 itu ada di interval 31 sampai 35. Nah, ada di sini nih. Ini letak Q1 ada di 31 sampai 35. Nah, untuk TB-nya berarti di sini 31 nih dikurang 0,5. Ya, rumusnya itu harus dikurang 0,5. Berarti 31 dikurang 0,5 sama dengan TB-nya yaitu 30,5. Nah, untuk letak Q1 yaitu sudah dihitung sebelumnya yaitu letak Q1 sama dengan 10. Nah, dikurang FK. Nah, FK itu frekuensi kumulatif. Frekuensi sebelum kelas Q1. Lihat, FK sebelum Q1 yaitu adalah 8. Jadi, kita tulis di sini FK-nya 8. Nah, sedangkan untuk F itu frekuensi. Frekuensi letak Q1. Nah, lihat ya di tabel frekuensinya, bukan di FK tapi di frekuensi. Nah, frekuensi di interval 31 sampai 35 yaitu 7 frekuensinya. Nah, maka kita tulis 7. Nah, kemudian dikali P. P itu panjang interval. Nah, panjang intervalnya yaitu dari 31 sampai 35.
Nah, dari 31 sampai 35 itu panjangnya ada, kita hitung, ada 31, 32, 33, 34, 35. Berarti panjangnya ada 5 ya. Nah, setelah itu kita tinggal hitung saja. Nah, tadi berarti 30,5 ditambah 10 dikurang 8 itu 2. Nah, 2/7 berarti dikali 5. Nah, kita hitung. Setelah kita hitung, yaitu 30,5 ditambah 10/7. Nah, kita hitung lagi menjadi nilai Q1-nya yaitu 31,93. Nah, bagaimana untuk nilai Q2 dan Q3? Nah, untuk nilai Q2 dan Q3 caranya sama. Nah, tapi letak Q2 dan Q3 itu berbeda. Kalau letak Q2 itu ada di 36 sampai 40, kalau letak Q3 itu ada di 41 sampai 45. Nah, itu boleh dicari ya. Nah, nilai Q1 dan Q3-nya. Nah, kemudian kita akan mencari desil. Nah, seperti yang sudah ditanyakan pada masalah 4, itu yang ditanyakan adalah desil pertama. Nah, pertama kita cari dulu letak desil. Nah, desil itu data yang dibagi menjadi 10 bagian sama besar. Nah, makanya di sini untuk mencari letak desil itu kita menggunakan per 10 ya. Berarti kalau desil 1 berarti 1/10 dikali N. Kalau desil 2 berarti 2/10 kali N. Kalau desil 3 berarti 3/10 kali N. Kita hitung letak D1 berarti 1/10 kali N. Berarti di sini data keempat. Nah, kita lihat di FK-nya data keempat itu ada di interval berapa? Ternyata ada di interval 26 sampai 30. Ini letak D1. Nah, kemudian kita hitung nilai D1-nya. Sama rumusnya, sama dengan TB ditambah letak D1 dikurang FK per F dikali P. Nah, kita lihat di sini intervalnya 26 sampai 30. Berarti TB-nya yaitu 26 dikurang 0,5. Nah, berarti TB-nya 25,5. Letak D1-nya tadi sudah dihitung yaitu 4. Frekuensi kumulatifnya, lihat frekuensi sebelum kelas interval. Nah, lihat FK sebelumnya yaitu masih 0, tidak ada, berarti FK-nya yaitu 0. Nah, sedangkan untuk frekuensi letak D1-nya, frekuensinya lihat di sini, frekuensi pada interval 26 sampai 30, lihat frekuensinya yaitu 8. Nah, dan untuk panjangnya sama ya, 5. Setelah itu tinggal kita hitung saja nilai D1-nya. Berarti 25,5 ditambah 20/8. Nah, berarti nilai D1-nya sama dengan 28. Kemudian selanjutnya kita akan mencari persentil. Nah, pada masalah sebelumnya, masalah 5, yang ditanya yaitu persentil ke 95. Nah, ingat, persentil itu yaitu data yang dibagi menjadi 100 bagian sama besar. Berarti di sini untuk letak P95-nya yaitu kita gunakan 95/100 karena datanya dibagi menjadi 100 ya. Berarti 95/100 dikali N. Itu untuk letak persentil yang ke-95. Nah, berarti di sini letak datanya itu ada data ke-38. Kita lihat FK-nya. Data ke-38 yaitu terletak di interval 46 sampai 50. Nah, ini letak persentil 95. Kemudian kita masukkan ke rumus. Rumusnya sama yaitu TB ditambah letak P95 dikurang FK per F dikali P. Nah, kita lihat di sini untuk intervalnya 46 sampai 50. Nah, berarti TB-nya yaitu 46 dikurang 0,5 yaitu 45,5. Untuk letak P95 sudah diketahui tadi sudah dihitung yaitu 38. Nah, untuk FK-nya lihat FK sebelum
kelas 46 sampai 50 yaitu FK-nya 36. Sedangkan untuk F-nya frekuensinya yaitu 4. Untuk panjangnya masih sama yaitu 5. Hal itu tinggal kita hitung saja dan akhirnya kita temukan. Untuk nilai P95 yaitu 48. Nah, itu dia tadi cara menghitung kuartil, desil, dan persentil.